Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di Jawa Timur, di dalamnya juga terdapat klaster tenaga kesehatan, di mana saat ini ada lebih dari 100 tenaga kesehatan yang sedang menjalani isolasi. Kita langsung bergabung bersama Monica Gracia dari Surabaya yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Monica, bagaimana perkembangan terkait dengan klaster tenaga kesehatan yang ada di Jawa Timur? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, hingga saat ini sudah ada 135 tenaga medis yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur. Di mana dari angka 135 ini tidak hanya berasal dari salah satu rumah sakit di Surabaya saja, namun dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan untuk itu, dari 135 tenaga medis ini juga terdiri dari dokter, perawat, dan juga tenaga laboratorium. Ya, Iqbal, dari 135 tenaga medis yang terpapar COVID-19 ini, ada 74 diantaranya yang merupakan perawat yang positif COVID-19, sementara 4 orang meninggal dunia, dan saat ini sudah ada 28 yang dirawat, sementara sisanya saat ini melakukan isolasi mandiri. Sementara untuk dokter, hingga saat ini sudah ada 47 yang positif, yang meninggal ada 3 orang, dan hingga saat ini yang dirawat ada 23 orang, sementara sisanya melakukan isolasi mandiri. Ya, Iqbal, sebelum tanggal 14 Mei untuk tenaga kesehatan memang sudah ada yang positif sebanyak 93 orang. Itu berarti selama 15 hari ini untuk pasien yang berasal dari tenaga kesehatan naik menjadi 42 orang. Dan juga dikatakan oleh Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas COVID-19 di Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Joni Wahyudi juga meminta kepada masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Dan memang, Iqbal, untuk sebenarnya untuk tenaga medis yang positif COVID-19 ini tidak tertular dari rumah sakit. Dan memang karena rumah sakit ini juga telah melakukan protokol kesehatan secara berkala, namun dikarenakan dari luar rumah sakit seperti adanya praktek di luar rumah sakit. Dan di mana juga dikatakan untuk yang menular ini merupakan penularan dari OTG atau orang tanpa gejala, di mana diketahui untuk Jawa Timur sendiri sekitar 34% penyumbangnya merupakan berasal dari OTG. Dan juga untuk selama di COVID-19 ini, dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur juga telah mencatat sedikitnya lebih dari 47 perawat di seluruh Jawa Timur yang terinfeksi COVID-19, yang sebagian besar berasal dari klaster pelatihan tenaga kesehatan haji Indonesia yang dilakukan di Asrama Haji Sukolilo di bulan Maret 2020 yang lalu. Ya, Iqbal. Monica, kalau dari laporan rekan-rekan di lapangan, mereka memantau masih banyak warga yang ternyata mengabaikan peraturan PSBB. Nah, sebenarnya angka kasus COVID-19 sendiri di sana bagaimana sih? Ya, betul sekali, Iqbal. Dari hasil pemantauan kami, menurut dari peraturan wali kota, jika diberlakukannya PSBB mulai jilid 1 hingga jilid 3 ini, masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Namun untuk dari hasil pemantauan kami di lapangan hingga saat ini masih banyak sekali masyarakat yang mengabaikan, yang utamanya melakukan kegiatan di warung-warung, ada juga di pasar-pasar, dan juga masih banyak masyarakat yang menghabiskan waktu di luar rumah. Dan dari hasil pemantauan kami, Iqbal, saat ini tidak ada pemeriksaan dan juga penertiban dari petugas seperti yang dilakukan di PSBB awal. Saat ini juga masih terlihat pula banyak sekali pergerakan orang dan juga barang yang menggunakan moda transportasi. Dan Iqbal, untuk update hingga saat ini, untuk di mana hari ini untuk Surabaya sudah tercatat ada 2.394 pasien positif COVID-19, di mana untuk hari ini, Iqbal, untuk ada penambahan sekitar 139 pasien di Jawa Timur, 94 diantaranya merupakan pasien dari Surabaya. Sementara untuk update yang tadi disampaikan di Konpres di Gedung Negara Gerahadi, untuk update hari ini angka kematian di Jawa Timur adalah yang paling tinggi dari sebelum-sebelumnya, yaitu untuk satu hari ada sekitar 24 pasien yang meninggal dan 17 diantaranya merupakan dari Surabaya. Dan untuk itu, selain itu masih banyak sekali masyarakat yang melanggar yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan untuk di hari pertama di PSBB kemarin, pihak Polda Jawa Timur juga telah mengeluarkan sekitar 155 surat tilang selama 3 hari. Protokol kesehatan COVID-19. Ya, Iqbal, demikian kembali ke Anda di studio. Monica Gracia melaporkan langsung